Halo, ketemu lagi dengan channel yang khusus membahas dunia pikiran manusia. Jadi teman-teman yang mengalami rasa cemas atau yang kita kenal dengan anxiety, sering sekali mengalami gangguan fisik ya. Misalnya lagi paniknya muncul, biasanya gejala fisiknya juga ikut muncul. Gejala fisiknya itu bermacam-macam. Satu orang dengan orang yang lain berbeda. Kadang keluhannya yang sering muncul itu berupa perut kembung, sakit ulu hati, badan-badan tulangnya kadang-kadang terasa nyeri, sesak napas, ya, sakit kepala, pusing, kelemahan badan, ya. Pokoknya banyak banget. Yang kali ini dokter akan membahas itu adalah apakah cara mengobati cemas anxiety itu secara cepat. Sebelum dokter membahas tentang cara menyembuhkan secara cepat, dokter harus mengatakan bahwa sebenarnya pikiran manusia dan fisik manusia itu merupakan satu kesatuan. Jadi ketika seseorang pikirannya bermasalah, contohnya cemas, takut gitu ya, rasa khawatir, atau fobia terhadap sesuatu, maka fisiknya otomatis akan terganggu. Coba teman-teman misalnya mengalami rasa takut, cemas, atau marah. Biasanya fisiknya juga akan bermasalah. Yang tadi dokter sebut ya, bisa saja tiba-tiba asam lambungnya naik, vertigonya tiba-tiba muncul, kelemahan badan. Nanti ketika cemasnya hilang, gejala fisiknya juga ikut hilang. Baik cemasnya dibantu dengan obat maupun cemasnya hilang sendiri, biasanya keluhan fisiknya juga hilang sendiri. Nah, bagaimana kalau fisiknya yang terganggu? Maka pikirannya pun akan ikut terpengaruh. Misalnya lah, orang diabetes yang gula darahnya tidak terkontrol, kemudian mengalami keluhan berupa rasa sakit, rasa nyeri pada jari-jari kaki, jari-jari tangan. Dan kalau ditanya skala nyerinya, ya skala sakitnya, kalau misalnya sakit sekali 10 dan sakit ringan itu 1, nah berapa skalanya? Biasanya bisa saja dia menyebut antara 8 sampai 9. Nah, keluhan fisik ini biasanya menimbulkan gangguan pada pikiran manusianya juga. Misalnya mulai muncul rasa takut, rasa cemas, rasa takutnya mungkin takut nanti kalau rasa nyeri ini berlanjut terus sehingga mengganggu pekerjaan atau kehilangan pekerjaan. Kalau misalnya gara-gara nyeri, pasiennya harus cuti dari pekerjaan, bayangkan kalau terus-menerus bisa diberhentikan dari bosnya atau perusahaannya. Ya, kemudian karena nyeri terus-menerus, pasiennya minum obat. Ketika dia minum obat, takut ya, nanti gara-gara minum obat yang terus-menerus ginjalnya rusak. Jadi rasa takut, rasa cemasnya ini akan muncul. Nah, inilah dokter membahas kali ini sebenarnya pikiran manusia dan fisik manusia itu merupakan satu kesatuan. Ketika kita mengubah salah satu, maka yang satunya pun akan ikut berubah, ya. Jadi teman-teman yang mungkin tiba-tiba panik ya, tiba-tiba panik, tiba-tiba muncul rasa cemas, otomatis fisiknya kan ikut juga berubah. Asam lambungnya naik, vertigonya muncul, badannya lemah. Bagaimana kalau kita ubah cemasnya? Ya, cemasnya, rasa takutnya kita ubah. Caranya ngubah bagaimana? Nah, caranya mengubah adalah kembali ke masing-masing orang. Misalnya kita hobinya olahraga, main bola lah. Ya kita lakukan aja olahraga main bola. Ketika kita olahraga main bola, kita kan biasanya happy, senang. Nah, perasaan happy dan senang itu akan juga mempengaruhi fisik kita. Jadi fisik kita juga otomatis berubah mengikuti
perasaan kita. Jadi perasaan bahagia, perasaan happy akan membuat fisik kita juga mengikutinya. Nah, misalnya lagi piknik lah, piknik yang nggak usah jauh-jauh lah, lokal-lokal saja. Piknik dengan keluarga atau pasangan. Nah, piknik ini juga membuat pikiran kita menjadi happy, senang. Otomatis keluhan fisiknya juga akan membaik. Bahkan membaik hitungan cepat. Ketika perasaannya berubah, maka fisiknya juga akan berubah. Nonton film. Nonton film yang menyenangkan tentunya. Ketika kita nonton, perasaan kita happy, senang, itu juga akan membuat fisik kita secara otomatis berubah. Tapi kalau nonton film, ingat ya, nonton film sesuatu yang disukai, yang bisa membuat mood seseorang berubah tiba-tiba. Jangan nonton film, justru nonton film yang sedih, nonton film yang seram gitu ya. Tinggalkan dulu aja lah itu. Supaya mood kita bisa kembali. Nah, teman-teman yang fisiknya terganggu, yang bisa menimbulkan rasa takut, rasa cemas, fisiknya yang dipengaruhi. Misalnya, kita meminum obat-obat yang menghilangkan nyeri, ya misalnya nyeri saraf ya, kita berikan obat-obat. Ketika nyeri sarafnya berkurang atau hilang, maka secara otomatis perasaan takut, cemasnya juga akan hilang. Nah, kemudian pentingnya juga memberikan pengertian, pengetahuan kepada orang yang gangguan fisik ini. Misalnya diberikan pengetahuan bahwa diabetes itu adalah penyakit yang bisa dikendalikan. Kemudian keluhan kakinya bisa hilang, ya. Kemudian bahwa orang diabetes itu bisa hidup secara normal seperti orang lain yang tidak menderita diabetes. Pokoknya kondisi apapun yang di gangguan fisik itu dengan memberikan pengetahuan yang benar, kemudian memberikan obat-obat yang menghilangkan gejalanya, itu biasanya menghilangkan rasa cemas, rasa takut yang ada pada orang tersebut. Nah, gejala fisik juga bisa dihilangkan dengan hipnoterapi ya. Jadi kalau keluhan kayak nyeri kaki karena diabetik, coba dihilangkan dengan hipnoterapi gitu ya. Jadi perasaan takutnya pun bisa dihilangkan dengan hipnoterapi. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Bahwa fisik manusia dan pikiran manusia merupakan satu kesatuan. Ketika salah satu dari dua ini diubah maknanya, maka yang satu akan mengikuti. Ketika perasaan seseorang diubah, maka fisiknya pun akan berubah. Ketika fisiknya diintervensi dan rasanya berubah, ya tadinya nyeri menjadi tidak nyeri, maka perasaannya pun yang tadinya cemas, takut itu juga menjadi hilang. Oke, teman-teman. Pesan terakhir, tetap semangat.